Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis dapat informasi dari Bro Ipman bahwa ada YouTube ini ya. YouTube ini menunjukkan bahwa sejumlah SPBU mendapat kiriman pertalite campur air. Tapi di sini pertalite-nya belum masuk ke tangki penyimpanannya SPBU-nya, masih di dalam truk. Diuji ternyata ada airnya ya. Airnya katanya ada sekitar 5 liter di dalam satu tangki. Nah, belum ada tanggapan dari Pertamina, tapi menurut penulis ini sudah tanda bahwa memang benar terjadi kualitas pertalite itu turun. Jadi kan sudah ada kabar bahwa pertalite itu kualitasnya turun semenjak harganya naik. Jadi semenjak harga naik kan kualitas turun, dan ketika harga naik itu jadi muncul pertalite campur air. Jadi ini ada di Gerobokan yang pertama, yang berikutnya adalah di Banyuwangi, di lupa namanya penulis. Jadi ini menurut penulis bukan kesengajaan dari SPBU-nya, tapi dari Pertaminanya, karena memang ya dari Pertaminanya sendiri yang kena campuran air, ada airnya. Jadi ini kalau yang di berita ini katanya di Pantura ya, banyak yang SPBU terima kiriman pertalite ada airnya. Dan yang ini dari daerah Jawa Tengah, sama satu lagi di Jawa Timur bagian paling timur. Nah, ini menunjukkan kemungkinan bahwa memang pertalite itu kualitasnya sudah turun semenjak harganya naik. Kemungkinan Pertamina mendapatkan pertalite ini dari sumber yang lebih nggak sip. Jadi kemudian muncul cerita-cerita bensin lebih boros, lebih cepat habis, macam-macam. Itu merupakan tanda ada perubahan kualitas. Jadi benar terjadi perubahan kualitas pada pertalite. Dan yang ini terakhir dulu, dan berita ini menunjukkan bahwa ya benar terjadi seperti itu. Jadi kualitas pertalite memang turun, sehingga ketika pertalite-nya disimpan terlalu lama akan jadi muncul airnya, jadi kan akan ada airnya. Pertalite akan ada airnya itu kemungkinan ya, karena sudah dicampur dengan bioetanol. Walau ini masih wacana katanya ya, tapi rasanya pertalite itu sudah pakai etanol. Nah, apa sih yang jadi masalah kalau misalnya etanol itu ditambahkan ke bahan bakar? Ini disebut S10 itu berbahaya. S10 itu artinya adalah 10% etanol, bensin yang 10% etanol. Jadi penambahan biofuel yang ada pada bensin atau solar menimbulkan masalah bahkan pada kendaraan yang dinyatakan kompatibel E10. Jadi perlu untuk memberitahukan konsumen efek dan masalahnya, efek dan gejalanya ya. Jadi ini dicontohkan bagian korosi pada tangki atau saluran bahan bakar, terutama bagian kuningan ya. Ini saluran karetnya jadi rapuh, pecah, bocor. Jadi seperti ini karena pemakaian E10. Ini sebenarnya kalau di Inggris ya, ini ada kompatibilitas kendaraan yang kebanyakan terjadi pada kendaraan-kendaraan yang lama. Kendaraan-kendaraan baru sudah tahan. Jadi ada yang protes, tapi kompatibilitas karena masalahnya di garansi, bukan di teknisnya. Ya ini masih masih
percepatan. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa merek MG, Rover, grup Volkswagen, Mazda, Nissan, dan Toyota merupakan kendaraan yang paling banyak tidak kompatibel dengan E10 pada tahun 2020. Jadi ini merek yang masuk Indonesia juga. Secara serius tidak ada bahaya dalam pemakaiannya, tapi kandungan air jadi lebih besar pada oli. Terus ini mungkin sayang bahasa Inggrisnya ada Indonesia kan ya. Ini pengikut konsep sedikit lebih tinggi, pemenuh kehausan. Jadi ada sedikit lebih haus daripada bensin, ada sedikit lebih banyak deposit daripada kalau tanpa etanol. Tidak merusak secara langsung, tapi lebih pada saluran pembakaran dan pelumasannya. Wes, ini korosi. Ini jadi etanol mempunyai sifat efek korosi pada permukaan logam dan selang karet yang mengering. Jadi ini terjadi pada kendaraan di atas 40 tahun. Jadi harus diganti ya selangnya ya. Terus ini juga etanol mengandung sulfat tembaga menyebabkan pembentukan gam, meningkatkan endapan injektor bahan bakar. Etanol tidak memiliki sifat pelumasan. Ini beda dari bensin yang punya sifat pelumasan. Jadi ini berpengaruh pada keausan komponen. Mana lagi ya? Bensin campur etanol bersifat lebih asam, mendorong pembakaran tidak sempurna, menyebabkan kontaminasi pada bagian EGR. Ini juga kelemahan dari bahan bakar campuran etanol adalah resiko memisah bensin dan etanolnya. Jadi bensin dan etanolnya jadi berpisah, bensin di atas, etanolnya di bawah. Etanol ini mungkin jadi terdeteksi seperti air. Jadi masalah lain juga, etanol ini juga bisa menyerap air. Jadi degradasi E10 terjadi pada waktu 4 sampai 6 minggu. Jadi setelah ini bensinnya kualitasnya turun dan merusak. Kemudian bahan bakar yang terdegradasi dapat menyebabkan varnish yang bisa mengotori injektor yang membuat pembakaran tidak sempurna. Jadi disarankan untuk di drain bensinnya. Apalagi ya, ini mesin gasoline direct injection yang injektornya langsung di ruang bakar terkenal bisa menghasilkan endapan di intake di valve. Nah, E10 bisa memperparah masalah ini. Apa lagi ya? Ini kok diprotes Liqui-Moly. Jadi Liqui-Moly bilang kalau kandungan etanol ini bisa membuat oli lebih cepat encer, lebih cepat rusak ya. Apalagi nih, jadi kalau pingin oli yang baik itu harus dirancang tahan etanol juga. Jadi untuk mesin etanol butuh oli khusus juga ya. Jadi disarankan untuk lebih sering ganti oli.
Jadi kalau pakai bensin etanol harus lebih sering ganti oli. Terus apalagi ini 600.000 disebut banyak yang tidak kompatibel. Dapat menyebabkan predetonasi. Nah, ini eksplisit dapat menyebabkan kerusakan saluran bahan bakar, seal, segel ini seal ya, bagian karet-karet, bagian gasket membengkak, menyusut, retak, atau pipanya patah gitu ya. Bahaya adalah kebocoran. Etanol juga bisa merusak pelampung yang pakai solderan. Ini juga etanol membuat campuran bahan bakar menjadi lebih kering ya. Jadi bisa mesinnya nyendat-nyendat, nggak lancar, macet, atau mesin lebih panas. Terus yang ini lebih detail lagi, masalah kompatibilitas etanol. Mana lagi sifat penguapan. Jadi rupanya etanol ini membuat penguapan lebih tinggi, tapi kalau injeksi tidak terlalu terpengaruh ya katanya ya. Tapi pengaruh pada emisi gas buang pada waktu musim dingin. Ini pembengkakan elastomer dan korosi logam. Ini juga sama, saluran bahan bakar dan tangkinya. Konduktivitas lebih tinggi menyebabkan lebih mudah korosi pada bahan yang dirancang untuk hidrokarbon. Jadi harus ada anti korosi yang lebih baik untuk kalau pakai bahan bakar etanol. Jadi ini ada contoh modifikasinya: dinding silinder, kepala silinder, katup, dudukan piston, ring piston, intake manifold. Wah, kok banyak ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan dari distribusi bahan bakar, dari kapan tanggal, tangki, saluran, selang, sampai ya tentu mobil tangkinya juga ya. Oh iya, ini juga disebutkan pemisahannya ya. Etanol membersihkan kotoran di tangki dan saluran yang bisa menyebabkan penyumbatan filter bahan bakar. Air juga bisa terjadi ya. Ada kemungkinan bahan bakar etanol ini membuat airnya larut di dasar tangki, bisa bikin mesin mati. Pemisahan ini akan lebih mudah terjadi pada suhu rendah. Apa ya? Ini penjelasannya banyak ya, yang jelas banyak negatifnya. Ini kehilangan kali tabung, jadi lebih mudah. Jadi bensin lebih cepat habis kalau misalnya pakai etanol. Jadi mungkin ini sebabnya banyak keluhan kalau bensinnya Pertalite yang sekarang itu mudah habis di tangki ya. Sepertinya ini ya. Ya banyak sekali ya informasinya ya di sini ya. Ya silahkan dibaca-baca sendiri lah. Ini kayaknya juga
yang pakai etanol akan menyebabkan fuel dilution terjadi lebih mudah juga. Ya wes, ini informasinya sangat banyak ya, sekilas itu aja. Yang jelas efeknya yang tadi soal ada air di mobil tangki, ada air di SPBU, itu bisa terjadi, ada kemungkinan karena pertalite-nya ada campuran etanolnya, kemudian pertalite bikin lebih boros, terus mudah menguap juga kemungkinan karena etanolnya, seperti yang penjelasan ilmiah berikut. Maaf, tambahan lagi, ternyata penulis nemu penjelasan soal fuel dilution. Jadi bioetanol mempunyai high heat of evaporation, jadi punya penguapan yang lebih tinggi, jadi meningkatkan kemungkinan bensin untuk masuk ke ruang oli. Jadi bioetanol yang ditambahkan gasolin meningkatkan konsentrasi dan akumulasi bensin di crankcase. Jadi ini perlu diadakan penelitian efek bioetanol terhadap penurunan kemampuan oli. Ya wis, ini eksperimennya ya. Efek gasolin bioetanol terhadap sifat dan karakteristik pelumas di oli mesin komersial. Ya wis, ini penelitinya ya. Jadi beneran bioetanol menyebabkan fuel dilution, dan penulis juga menemukan fakta menarik ini dari testimoni penggunaan E10 di Inggris ya, dibanding dengan E5. Ini Kamis 2021 ya. Bensin lebih cepat habis, kehilangan kinerja, mesin tidak dapat dinyalakan dengan cepat. Komentar-komentar ini sama dengan setelah bensin pertalite harganya naik. Yang lain-lain mirip-mirip. Jadi full tank bisa habis 6 hari. Ini kerja di sel, keluhan bensin E10 nggak awet. Ngisi bahan bakar 2 kali dari seminggu sekarang, 25% lebih boros, harga juga lebih mahal. Ini juga mengeluh lebih boros, tenaganya juga turun. Ini 10% lebih boros dan tenaganya juga berkurang. Jarak tempuhnya berkurang. Ini juga katanya merusak catalytic converter. Jadi komentar-komentarnya sama dengan yang pernah penulis tangkap ya. Jadi berobat terus, jadi kayak solar, jadi semacam-macam lah ya, mogok, busi basah, berobat, tenaga ngelos, lemot, harus rutin ganti busi, bersihkan busi, bau sangit, motor susah hidup, minim berobat, ya banyak lah. Jadi ya efeknya mirip-mirip ya. Ini busi sampai jadi hitam kayak gini parah ya. Ya wes lah, jadi rasanya beneran bahwa pertalite itu sekarang sudah pakai etanol, dan efeknya negatif ke kendaraan karena jadi boros, mudah habis bensinnya, tenaga berkurang. Beda dengan pertalite zaman dulu. Tapi walau itu nggak semua ya, terutama yang daerah jauh dari pusat distribusi, karena yang sampai ke daerah bensinnya sudah mulai rusak, sudah mulai terdegradasi, bahkan sampai ya seperti awal tadi bisa jadi ada airnya. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.